bukan jodoh yang bikin hidupmu hancur pilihanmu. Dia nih kita jarang berantem gara-gara dia sangat sabar. Iya, luar biasa. Itu dapat pahala nggak? Antara sabar dan tertindas. Enggak, Sangat sabar. antara sabar atau marah tapi dipendem-pendem aja nggak bilang-bilang. Iya. Kalau seandainya Mas, jadi gini, di zaman Rasul itu ada orang-orang persis kayak gitu juga. Umar itu kalau lagi dimarahin sama istrinya, dia pergi ke masjid. Jadi kan daripada dia di rumah dimarahin terus, kalau dia ngomong mungkin dia kasar gitu kan ya, lebih baik dia pergi ke masjid. Dekat nggak Mas masjid ini Mas? Lumayan. Lumayan ya. Lumayan. Sejalan Jadi kaki. kalau nanti lagi marah pergi ke masjid aja Mas. Kalau Karena ada yang liatin dari masjid berarti dia marahin istrinya. ternyata pas Umar lagi ke masjid banyak cowok-cowok di situ. Padahal belum jam sholat. Umar berkata, wah rajin-rajin nih kalian ya. Belum waktu sholat kalau udah ramai sekali di masjid. Mereka bilang kami lagi dimarahin istri di rumah. Sama ternyata nasib mereka semua. Jadi kalau misalnya ada orang ramai di masjid berarti dimarahin istri. Bisa jadi. Ini insya Allah pahala. Karena kata orang, salah satu ciri wali Allah adalah yang bisa sabar dari istrinya. Kata para ulama, ini guyonan juga ya, guyonan tapi kenyataan. Jalan paling banyak jadi wali Allah, kekasih Allah adalah mempunyai istri yang cerewet. Enggak itu guyonan. Tapi maksudnya, seorang laki-laki itu benar-benar harus sabar dengan istrinya. Walaupun ya tadi, seorang istri juga harus bisa untuk memperbaiki suaminya. Ya tergantung lah, kan orang kan beda-beda kan, nggak selalu sama. Kalau saya dimarahin istri, saya marah balik. Ya Berarti tapi kalau kamu mau masuk surga aku harus lebih cerewet lagi. iya, itu benar. Ada seorang wali Allah diceritain, dia punya istri cerewet banget, Mbak. Terus kemudian ketika dia dibilang sama teman-temannya, kamu itu maunya digituin, udahlah ganti aja. Kalau misalnya dia dimarahin terus, dia bilang jangan, saya tidak mau menceraikan dia. Kenapa? Nanti kalau dia cerai sama saya, dia akan nikah sama yang lain. Nggak ada yang mampu untuk menangani dia kecuali saya. Karena kesian yang lain nantinya. Ya, itu guyonan sih. Tapi ya benar, maksudnya pahala terbaik termasuk sabar dengan istri. Itu ada ayatnya di dalam Al-Quran. Good job. Oke, mudah-mudahan istiqomah. Ya jangan sampai yang penting jangan sampai makan di bawah aja. Nah, terkait keturunan, Ustaz. Boleh. Kan makin kesini makin banyak kira-kira orang-orang yang makin susah dapat turunan. Betul. Terus sekarang kan secara medis kan banyak tindakan-tindakan yang bisa dilakukan seperti inseminasi, IVF, Ya, in terus vitro. sampai ada surrogate mother. Ya, Itu betul. aturan-aturan dalam Islam ada nggak ya? Apa Ya. yang dibolehin, apa yang nggak dibolehin? Yang penting di dalam Islam adalah salah satu penjagaan terhadap syariat itu menjaga nasab. Tapi apakah di Islam mewajibkan umatnya untuk memiliki keturunan? Karena Rasulullah sendiri itu kan Rasulullah itu diejek sama orang-orang kafir Quraisy abetar, artinya tidak punya keturunan. Karena keturunan cuma perempuan aja, putus. Karena kan orang Arab sama kayak orang Cina, keturunan tuh lewat laki-laki. Maka ketika nggak punya anak laki-laki itu dikatakan terputus. Maka mereka ngejek Rasulullah, terputus nggak punya anak. Nah ternyata Rasulullah kemudian dibela oleh Allah, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, yang ngejek-ngejek kamu, itu yang terputus daripada keturunannya. Karena kenapa? Karena keturunan mereka justru ngefansnya sama Rasulullah, bukan sama bapaknya. Nah artinya keturunan itu ada dua, ada keturunan biologis, ada keturunan ideologis. Apakah di dalam Islam diwajibkan untuk punya anak? Tidak. Tapi Rasul berbangga dengan jumlah umatnya yang banyak nantinya. Nah, jadi artinya kalau saya alhamdulillah saya udah berkontribusi 4 terhadap populasi Indonesia. Keluarga berencana ya, keluarga KB. Dua anak lebih baik.